Halo Sinekrip, balik lagi sama gua Rashid Hari. Yang kali ini mau membicarakan sebuah horor barat nih. Nggak lagi horor Indonesia ya, horor barat dulu sekarang. Jadi ada horor Hollywood yang itu mengadaptasi sebuah IP yang bisa dibilang tuh legend banget. Yaitu ada film yang judulnya Wolfman. Ini adalah bikinannya Lee Whannell ya, yang pertama kali dulu itu terkenal sebagai partnernya James Wan pas bikin Saw, termasuk jadi aktornya juga di situ. Tapi sekarang udah jadi scriptwriter dan sutradara horor yang lumayan sukses lah. Nah, ini gue ngomongin IP-nya dulu nih. IP dari Wolfman itu kan asalnya dari Universal ya. Ada istilah namanya Universal Monster, buat yang belum tahu. Itu terdiri dari monster-monster yang bisa dibilang tuh bertanggung jawab lah atas image hantu barat pada saat itu. Karena kan kalau kita sekarang tuh sering ngomongin ya, oh hantu barat tuh gak serem, hantu Indonesia serem tuh, pocong, kuntilanak dan lain-lain. Kalau hantu barat yang dimaksud dari istilah itu kan biasanya merujuk ke sosok-sosok kayak Dracula, terus siapa lagi, Mummy, Frankenstein, ini manusia serigala ya. Dan itu semuanya dibikin sama Universal. Jadi ada masanya sekitar tahun 1930-an sampai 50-an tuh kalau kita ngomongin horor Hollywood, yang paling berjaya ya Universal dengan franchise monster mereka ini. Salah satunya Wolfman. Dan ini franchise sempat mati emang dulu ya. Tahun 50-an habis itu sempat dibikin sih beberapa, tapi nggak sampai sukses-sukses amat. Dan kemudian coba dibangkitkan itu beberapa tahun lalu pada saat Universal berambisi ikut-ikutan. Aduh, lu masih inget lah. Universal tuh berambisi ikut-ikutan Marvel waktu itu. Bikin shared universe pada saat Marvel lagi ada di puncak kejayaan. Mereka pengen bikin shared universe, terus pengen menyatukan monster-monsternya gitulah, jadi semacam Avengers tapi hantu tapi monster gitu. Makanya waktu itu sempat dibikin Dracula Untold ya, sama ada The Mummy juga yang main Tom Cruise. Itu kan sebenarnya tujuannya adalah untuk bikin shared universe. Waktu itu namanya Dark Universe kalau nggak salah. Udah merekrut nama-nama gede juga segala macam kan, kayak Johnny Depp, Javier Bardem tuh semua udah direkrut, tapi ternyata gagal total. Bahkan itu pada saat shared universe-nya belum bisa dibilang mulai banget gitu, baru bener-bener merangkak tuh udah gagal. Soalnya filmnya flop, reviewnya juga hancur banget kan pada saat itu. Sebenarnya nggak masalah sih, gue nggak pernah anti di saat ada franchise atau apapun itu yang sebenarnya konsepnya bukan superhero, tapi kemudian biar lebih laris di mata orang itu digeser ke arah superhero, jadi shared universe tuh nggak masalah gue sebenarnya. Selama satu itu hasilnya bagus jelas ya, yang paling utama, dan yang kedua dia tuh nggak melupakan root dia tuh seperti apa, akarnya tuh gimana. Karena kalau lu perhatiin ya, film-film mereka Universal apapun itu, Dracula, Wolfman, Mummy, Frankenstein, itu kan sebenarnya selalu punya karakter yang pada intinya adalah sosok yang tragis. Monsternya tuh sejahat apapun sebenarnya kalau lu kulik ada sisi dia yang lumayan menyedihkan. Jadi selalu ada hal yang gue gak bilang baik ya, tapi yang menyedihkan, yang tragis dalam diri monsternya yang kelihatannya tuh jahat banget. Jadi kayak jangankan mereka tuh disuruh menyelamatkan dunia gitu kayak Avengers, orang menyelamatkan diri mereka sendiri aja gak bisa. Itu yang bikin cerita monster-monster Universal tuh tragis. Nah di Wolfman ini gue lihat Lee Whannell sadar sama hal itu. Dia kan sebelumnya juga sempat bikin film monster Universal ya, The Invisible Man waktu itu, yang hasilnya bagus. Itu yang kayak berusaha membangkitkan lagi setelah Dark Universe tuh gatot. Nah di Wolfman ini karakter utamanya yang nanti jadi manusia serigala, yaitu namanya adalah Blake. Dulu pada saat kecil dia itu sempat berhadapan dengan makhluk misterius gitu, yang ternyata adalah manusia serigala juga ya. Dia sempat berhadapan dengan itu pada saat berburu sama bapaknya, dan sekarang beberapa tahun berselang dia udah berusaha menjalani kehidupan normal bareng sama istrinya yang namanya Charlotte dan anak mereka yang masih kecil yaitu Ginger. Sekilas itu terlihat kehidupan mereka tuh bahagia ya, harmonis. Dan walaupun nggak diomongin secara gamblang, sebenarnya kalau lu perhatiin Blake ini pengen satu hal, pengen banget menjadi sosok ayah, sosok laki-laki yang nggak kayak bapaknya. Soalnya pada saat kecil dulu bapaknya kan membesarkan dia dengan gaya-gaya yang keras ya, kayak militer gitu bahkan. Nih masih kecil tuh Blake tuh bapaknya udah ketok-ketok pintu pada saat dia tidur, Blake, terus udah langsung harus siap gitu, oke sir gitu. Nah dia merasa trauma lah dengan itu. Dia ngerasanya harusnya bapak tuh tidak seperti itu. Harusnya bapak tuh nggak yang ngebentak-bentak, nggak yang mendidik kayak militer, dan nggak pernah menunjukkan kasih sayang dia seperti apa. Nah makanya dia sekarang berusaha untuk jadi sosok yang beda banget dari bapak dia. Nah itu yang dipakai sama skripnya yang juga ditulis sama Lee Whannell ya, buat ngebikin tragedi yang tadi gue sebut. Nah di sini yang menjadi asal mula tragedinya adalah di saat si Blake itu, walaupun dia tuh berusaha sekuat tenaga untuk tidak jadi bapaknya, tetap dalam diri dia kan mengalir darah bapaknya.
Jadi masih ada beberapa kepribadian yang itu mirip sama si bapak. Kayak misalkan emosi dia tuh meledak-ledak. Di satu titik dia sempat tuh jalan sama anaknya si Ginger tuh ketawa-ketawa, dia menunjukkan kasih sayangnya, tapi kemudian si Ginger tuh ngelawan gitu lah, bandel dan dia ngebentak. Itu kan kayak bapaknya. Dan dia ngerasa itu kayak anjing, kenapa gue kayak bapak gue. Semakin kesini si Blake tuh makin sadar kalau semakin dia melawan kok ya kelihatan makin mirip dia sama bapaknya. Itu yang gue maksud dengan tragedi tadi. Wolfman adalah tragedi tentang manusia yang berusaha menjauh dari ya let's say lubang hitam gitu lah. Dia berusaha menjauh dari lubang hitam tapi malah terjerumus semakin jauh ke dalam lubang hitam itu. Dan kemiripan yang Blake rasain antara dirinya dengan bapaknya itu makin kentara pada saat dia ngebawa keluarganya, ngebawa istri sama anaknya buat datang ke rumah bapaknya. Dia tuh pengen datang ngebawa istrinya, anaknya, ngelihat pemandangan di rumah kecil dia tuh seperti apa sambil ngumpulin barang-barang peninggalan bapaknya. Nah disitulah mereka dapat teror dari sesosok manusia serigala. Di satu titik Blake pun akhirnya juga bertransformasi jadi manusia serigala karena dia tuh terinfeksi ya. Jadi di sini itu konsepnya adalah kalau misalkan lu tuh keserang sama manusia serigala, kegigit apa kecakar, virusnya tuh nyebar dan lu bertransformasi juga jadi manusia serigala. Ya standar sih sebenarnya. Dalam arti ini kan alegori soal bagaimana sebuah kegelapan itu ditularkan ke orang lain gitu kan. Ya itu udah sering dipakai sebenarnya di film-film horor. Sama kayak kondisi Blake sama bapaknya tadi ya. Kegelapan si bapak, hal-hal yang buruk yang ada di si bapak itu diturunkan, ditularkan ke DNA anaknya. Dan si Blake tuh berusaha untuk nggak mau gitu. Intinya sih seperti itu Wolfman ini. Nah yang gue suka adalah gimana si Liwonel itu menggambarkan transformasi karakternya. Nggak yang kayak gini, kegigit, dicakar, ketularan, terus kemudian dia langsung bertransformasi, itu nggak. Tapi transformasinya tuh bertahap, sedikit-sedikit. Nggak langsung badannya berubah jadi serigala gitu, nggak. Tapi pelan-pelan, kukunya dulu misalkan, badannya tuh berbulu gitu, pelan-pelan baru mukanya berubah. Nah yang gue suka adalah itu kan ngeharusin make upnya itu lebih detail. Jadi nggak langsung si aktornya di make up full badan serigala tuh nggak. Tapi pelan-pelan, oh di scene yang ini, di shot yang ini dia baru kukunya tuh. Pindah ke shot berikutnya, jadi tangannya ada berbulu, itu detail banget loh. Dan itu harus pelan-pelan. Itu bagus, gue suka banget. Nah kalau ngomongin desain nih, gue sempat melihat, membaca reaksi orang-orang, kritikus juga yang kurang suka sama desain manusia serigalanya. Katanya paket hemat gitu. Karena kan emang simpel ya, bukan apa sih monster yang moncongnya kayak serigala, itu enggak yang se-full itu transformasinya. Jadi masih kerasa manusianya. Nah, ini cara untuk menguatkan poin ceritanya. Dengan bikin si manusia serigala itu masih mempertahankan sisi kemanusiaan dia, kita juga jadi tahu kalau oh dia itu bukan 100% monster, dia itu tetap manusia. Ya manusia serigala kan. Ini kan kita bukan ngomongin hantu atau monster serigala, enggak, tapi lagi ngomongin manusia serigala. Jadi kita dibikin terus ingat kalau yang lagi kita lihat adalah manusia yang tertular virus yang bikin dia berubah jadi serigala. Dan itu bikin ceritanya yang ngomongin soal humanis tuh juga lebih kuat. Terus yang gua juga suka adalah ini nih, pada saat si Blake itu mulai transform tuh ada fase yang lumayan aneh. Gimana ya, gua gak akan spill sih karena ini agak spoiler, tapi intinya ada fase yang aneh lah yang dia alami, yang ini kenapa jadi seperti ini gitu. Dan gue suka fase itu, nanti lu tonton sendiri, lu akan paham fase mana yang gue maksud. Gue suka fase itu karena dia bisa ngasih twist ke alurnya. Gue sempat mengira anjir ini keluarganya kenapa kacau banget gitu, tapi ternyata ada alasan di balik kekacauan itu. Ada alasan kenapa si istri si Charlotte itu kok kelihatan kayak nggak ngewarok si Blake, kayak dia itu melihat suaminya kesakitan kok kayak cuek. Ada alasan kenapa si anak yang tadinya tuh ceria di depan bapaknya sekarang kok disuruh tidur kamu malah diem aja, malah cuman pelongo-pelongo. Nah ada alasan di balik itu. Dan buat gue ini twist yang lumayan pinter sih dalam mengutak-atik sudut pandang penonton, perspektif penonton. Dan itu juga twist yang ngebantu menguatkan penceritaan. Karena kan intinya Wolfman ini juga ngangkat soal konflik pasangan tuh. Gimana pasangan dalam hal ini suami istri ya. Suami istri itu nggak mampu untuk saling memahami. Nah itu yang coba ditanam di sini. Pak Sutri itu tidak bisa saling memahami, tidak bisa bicara satu sama lain, tidak bisa saling mendengar omongan satu sama lain. Nah konsep itu, isu di rumah tangga itu dibawa sama skripnya, dimasukin ke cerita soal manusia serigala tuh dengan oke, dengan pinter lah. Jadi intinya naskahnya emang bagus ya. Liwonel emang kalau ngomongin naskah itu dia jago sih. Nah tapi untuk urusan teror gimana nih? Nah di sini gue ngelihat Liwonel itu sebagai sutradara lumayan bisa lah ngebangun intensitas tanpa banyak ngumbar penampakan manusia serigala. Nah itu tuh yang paling penting. Karena kalau dari awal kita udah ngelihat si werewolf, jadi impactnya berkurang kan.
kayak udah kelihatan gitu. Nah di sini dia disimpan dulu nih werewolfnya. Dan buat gue itu bukan sesuatu yang baru buat Lee Whannell, karena sebelumnya kan dia literally memunculkan teror dari sosok manusia yang nggak terlihat tuh di The Invisible Man. Itu literally adalah manusia yang nggak kelihatan. Dan di sini dia kayak udah jago lah mengatur intensitas dari hal-hal yang tidak bisa dilihat penonton dan karakternya. Nah tapi mungkin third act-nya sih yang gue tuh sangat menyayangkan, karena gue melihat sebelum itu terornya agak lumayan fresh, lumayan menarik, tapi pada saat masuk ke third act, klimaks itu balik ke setelan pabrik gitu, kayaknya udah kejar-kejaran. Ada serigala lari gitu. Klise banget dan tidak terlalu menegangkan, merusak pendekatan unik yang udah dibangun dari awal gitu. Jadi balik ke sesuatu yang generik. Mungkin dia bingung juga ya, kayak lah terus ini klimaksnya gue harus gimana? Itu karena approach gue kan selama ini di menit-menit sebelumnya tuh cenderung yang nggak meledak-ledak gitu. Terus untuk klimaks gimana, ya udah dia jadi generik. Nah kalau konklusinya nih, gue melihat juga banyak orang yang kecewa sama konklusinya karena kayak gitu aja. Ya gue paham sama kekecewaan itu sebenarnya, karena nggak ada sesuatu yang bombastis. Tapi di satu sisi gue juga ngerti maksudnya Lee Whannell tuh apa, karena dia pengen ngejaga supaya Wolfman itu yang dari tadi tuh ngangkat banyak cerita soal kemanusiaan, soal rumah tangga, cerita-cerita yang personal, itu tetap kerasa intim. Dia nggak pengen tiba-tiba bikin Wolfman jadi sesuatu yang bombastis, yang gede banget. Nggak, dia pengen ngejaga itu, ngingetin kita kalau ini sebenarnya adalah cerita tentang keluarga, tentang manusia, tentang tragedi gimana seseorang yang tadinya itu berusaha untuk jadi lebih baik, in the end ya bisa lebih baik sih, tapi ada harga yang harus dibayar. Itu kan tragis. Jadi gue tidak masalah dengan konklusinya yang tidak terlalu bombastis meledak-ledak itu. Kalau skor buat Wolfman ya gue kasih 7 dari 10 lah. Bisa ditambahin sebenarnya kalau third act-nya tuh lebih bagus, tapi ya emang third act itu bikin klimaks itu tidak gampang. Apalagi kalau di film-film kayak gini, film-film yang nggak terlalu seru gitu, emang bikin klimaksnya pusing gitu. Tapi overall it's good. Mungkin tidak terlalu dekat dengan kultur Indonesia ya, karena manusia serigala tuh gue yakin buat banyak orang kita tuh gak serem. Orang Indonesia tuh lebih takut sama makhluk berbulu yang lain, genderuwo gitu misalkan, daripada manusia serigala. Tapi kalau lu pengen melihat sesuatu yang lebih kuat ceritanya, horor yang gak cuman ngasih penampakan, yang gak cuman ngasih monster gitu, silahkan ditonton. Oke, dan buat yang udah nonton silahkan tulis juga review di kolom komentar. Apa lu setuju kalau Wolfman ini horor yang kuat cerita, atau lu ngerasa ini boring, tidak gore, tidak banyak jump scare gitu, silakan tuliskan apapun itu di kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip. Lu bisa juga isi review soal Wolfman ini di scorefilm.com. Di situ sudah ada beberapa review yang masuk, silakan lu isi di sana. Dan buat yang pengen gabung membership Cinecrip untuk mendapatkan beberapa benefitnya, bisa lu cek dulu di beberapa tier itu benefitnya apa aja, silakan join. Dan buat yang udah join, thank you so much, terutama mereka ini ya dari tier Besti, La Familia, thank you banget. Tier Sobat juga terima kasih walaupun tidak ada